Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang memperluas praktek. Di mana tujuan dari pembelajaran hari ini saya harapkan, di mana nanti yang pertama, itu saya harapkan kalian bisa memahami dari adanya perubahan pada praktek penilaian, kemudian yang kedua itu keputusan instruksi, kemudian yang poin yang terakhir itu adalah model pemikiran siswa, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, saya ingatkan terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu kita masih konteksnya MIC, jadi matematik in context gitu. Kemudian di situ saya jabarkan yaitu MIC itu merupakan kurikulum yang digunakan di Asia. Siapa yang didanai oleh NSF gitu. Itu sudah dijelaskan di pertemuan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kemudian harapannya itu apa? Jadi siswa itu mampu memahami situasi di dunia nyatanya. Jadi lebih dekat dengan kehidupan siswanya. Kayak gitu. Jadi itu udah mulai tahun 1997 itu sudah digunakan di Asia gitu ya. Mungkin sempat dengar ya RME apa? Coba tadi Mbak Yantika? Iya, bagus. Itu ya. Jadi itu baru-baru saja kita dengarkan ya, sedangkan itu sudah ada di Asia gitu ya. Ya. Kemudian juga ada itu dikaitkan dengan statistika. Contohnya misal pelemparan sebuah koin. Gimana kalau untuk berlatih menalarnya siswa itu gimana caranya biar koin tadi itu dilempar itu biar adil gitu. Jadi gimana gitu. Itu mungkin sebelumnya sudah kita bahas gitu. Itu untuk langkah pembelajarannya nanti seperti biasa. Jadi untuk seperti yang kemarin saya persilakan untuk membahas suatu materinya dari kelompok 3. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas ya? Oke, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai materi memperluas praktik kelas. Lanjut untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian praktik penilaian kelas. Nah, praktik penilaian kelas ini merupakan pelaksanaan penilaian secara nyata yang dilakukan oleh guru, baik yang mencakup aktivitas penilaian untuk mendapatkan nilai kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian kelas ini harus bersifat otentik. Nah, otentik yang dimaksud di sini adalah nyata atau asli. Artinya, penilaian ini terintegrasi dalam proses pembelajaran. Penilaian terintegrasi yaitu artinya saling berkaitan dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik yang sesuai dengan tujuan dan proses serta pengalaman belajar siswa agar tujuan dan fungsi penilaian lebih efektif bagi perbaikan belajar siswa. Nah, dalam praktik penilaian kelas ini ada yang namanya tahap pelaksanaan pembelajaran yang meliputi yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, dan yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga ada kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan di sini kegiatan guru yang pertama, poin yang pertama yaitu menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Maksudnya secara psikis yaitu secara mental, apakah siswa itu siap menerima pembelajaran, juga fisiknya, apakah fisik mereka sehat untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Untuk yang poin yang kedua, memberi motivasi belajar. Motivasi belajar di sini artinya dorongan agar siswa yang mengikuti proses pembelajaran ini dapat semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk yang poin yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Nah, seperti yang tadi Ibu Devi lakukan, mengajukan pertanyaan tentang yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Apakah siswa itu masih ingat dengan materi-materi sebelumnya yang sudah dijelaskan? Nah,
Untuk yang selanjutnya yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Jadi guru harus memberikan atau menjelaskan dulu tujuan pelajaran hari ini tuh apa. Misalkan dalam matematika ada materi relasi dan fungsi. Nah, guru itu menjelaskan tujuan pembelajarannya apa. Misalkan siswa bisa memahami apa sih pengertian dari relasi dan fungsi. Juga siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang poin terakhir yaitu menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Jadi menjelaskan apa sih materi yang akan kita laksanakan atau yang kita pelajari hari ini. Juga penjelasan mengenai uraian kegiatan. Misalkan pada hari ini kegiatannya adalah kita akan belajar kelompok, diskusi kelompok. Nanti salah satu kelompok akan menjelaskan di depan dan yang lain akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan silabus. Untuk poin yang selanjutnya itu ada kegiatan inti, yang mana kegiatan inti tersebut merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik agar berjalannya proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Nah, terus yang diperhatikan dalam kegiatan inti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, poin pertama itu ada sikap. Nah, karakteristik sikap itu merupakan proses afeksi, dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Di poin yang B, poin yang kedua yaitu pengetahuan, yang mana pengetahuan ini merupakan aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang poin ketiga yaitu ada keterampilan. Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan. Jadi di poin keterampilan pastinya kan ada salah satu proses pembelajaran yang disuruh untuk membuat kayak media pembelajaran. Itu kan keterampilan kita untuk menciptakan suatu produk. Nah, jadi seperti itu. Terus poin yang terakhir itu ada kegiatan penutup, yang mana di kegiatan penutup ini merupakan kegiatan akhir dari proses pembelajaran, yang mana poin-poinnya itu ada yang pertama terkait kesimpulan, terus yang kedua ada pertanyaan ataupun kuis soal atau latihan soal. Nah, terus yang terakhir itu ada evaluasi pembelajaran. Oke. Dilanjut terkait perubahan darurat dalam praktik penilaian, yang mana di sini ini merupakan awal dari masuknya kurikulum MIC ke dalam sekolah. Nah, yang pertama itu ada penilaian fokus. Nah, di mana saat mereka memperoleh pengalaman mengajar MIC, para guru ini mengenali kebutuhan untuk mengembangkan penilaian yang memanfaatkan tipe baru informasi yang mereka pelajari tentang siswa melalui pemecahan masalah. Namun, pada saat yang sama, mereka merasa sulit untuk memutuskan yang mana tujuan instruksional di unit MIC penting untuk dinilai. Nah, di MIC sendiri itu kan lebih banyak terkait siswanya yang menerangkan ketimbang gurunya. Jadi sama halnya seperti presentasi, sebuah kelompok presentasi di depan, namun jika ada kesalahan-kesalahan dari yang mempresentasikan, pastinya dari guru meluruskan terkait penjelasan tersebut. Nah, terus dilanjut mendokumentasikan pembelajaran. Yang kedua dulu ya. Jadi menilai siswa individu. Oke. Jadi dari menilai siswa individu dengan MIC, pengajar menggunakan lebih sedikit presentasi yang dipimpin oleh guru daripada serangkaian prosedur yang ditentukan. Jadi guru tidak banyak lagi untuk mempresentasikan, namun yang menggantikan guru untuk berpresentasi yaitu adalah muridnya. Jadi
semacam sistemnya itu di perkuliahan kayak sekarang ini. Jadi lebih banyak muridnya yang berpresentasi. Jadi guru tersebut sekarang tinggal meluruskan saja jika ada materi-materi yang disampaikan oleh suatu kelompok yang masih kurang. Terus terkait mendokumentasikan pembelajaran. Nah, guru pastinya sudah mencatat mental-mental yang ada di dalam suatu kelas. Jadi dari setiap murid itu pastinya guru mempunyai catatan-catatan tersendiri terkait mental-mental dari para muridnya. Nah, terkait di mendokumentasikan pembelajaran, pastinya kan dari setiap murid itu tidak sama mentalnya. Jadi pastinya ada yang mempunyai mental yang pendiam, terus malu bertanya, terus kan macam-macam sih terkait mental. Nah, di sini guru diajarkan untuk memperdekat lagi terhadap mental-mental yang down. Maksudnya yang down kayak yang pendiam, terus yang malu bertanya. Jadi guru lebih dekat lagi dengan siswanya. Pastinya kan dalam suatu kelompok bermacam-macam sih mentalnya. Ada yang seneng berbicara, ada yang suka berbicara, terus yang pendiam, terus ada yang usil gitu kan ya. Jadi dari situ guru bisa menilai bahwasanya oh ini anak ini mentalnya kurang, oh ini kurang gini. Jadi setiap guru itu pastinya sudah memiliki catatan-catatan tersendiri terkait mental tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya yaitu mengenai keputusan instruksional dalam memperluas praktek penilaian. Nah, di sini terdapat dua subbahasan. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi dan yang kedua yaitu menginformasikan instruksi. Mrs. Blackmore, atau salah satu guru yang menerapkan pembelajaran MIC ini, ya, pada yang pertama yaitu mengumpulkan informasi. Beliau itu menggunakan cara untuk mengumpulkan informasi itu dengan melibatkan siswa-siswinya, peserta didiknya. Nah, dengan cara agar mendapatkan informasi yang dikhususkan untuk peserta didiknya itu, dia memberikan petunjuk untuk membuat sebuah kelompok. Nah, dari beberapa kelompok yang sudah dibuat, maka akan diketahui bagaimana karakter atau bagaimana kemajuan dari berpikir dari peserta didiknya. Jadi cara beliau mengumpulkan informasi itu dari langkah membentuk sebuah kelompok kecil. Nah, dari kelompok kecil nanti akan diluaskan lagi menjadi diskusi kelas, jadi menjadi diskusi bersama-sama seperti itu. Lanjutnya yaitu menginformasikan instruksi. Nah, setelah dibentuknya sebuah kelompok, pasti harus ada langkah pembelajarannya atau instruksi pembelajarannya. Nah, dari sini Miss Blackmore ini menginstruksikan atau yang pertama menginstruksikan untuk membuat sebuah kelompok kecil. Yang kedua menginstruksikan untuk terdapat suatu masalah, maka harus dikaji bersama, dikaji oleh kelompok kecil tersebut. Masalah-masalah yang sudah diberikan. Setelah masalah sudah diberikan, baru nanti masalah dari kelompok kecil atau bahasan dari kelompok kecil sudah dibentuk itu akan dikelompokkan menjadi bahasan yang umum dari diskusi bersama atau diskusi kelas. Kemudian dari hasil diskusi kelas nanti akan dicatat bersama, ada yang mencatat di papan tulis dan yang lainnya akan memberikan kesimpulan dari catatan diskusi kelas tersebut. Seperti itu. Lanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu model-model berpikir siswa dalam praktek penilaian. Nah, model-modelnya ini terdapat 3 subbahasan ya. Yang pertama yaitu lingkungan belajar. Nah, dalam lingkungan belajar ini ya sebelum kita masuki pembelajaran inti, pasti tadi kita diberikan pemanasan seperti yang sudah dicontohkan oleh Ibu Devi dosen kita itu diberikan stimulus atau pemanasan atau mengajukan pertanyaan yang mengacu pada pertemuan sebelumnya atau mengenai sedikit materi sekarang atau pertemuan sekarang. Jadi itu yang dimaksud pemanasan dalam lingkungan belajar itu agar memberikan dorongan berpikir siswa agar
memahami apa yang dipelajari dan mengingat apa pembelajaran yang sebelumnya. Yang kedua yaitu penilaian fokus. Nah, dalam penilaian fokus ini yang dimaksud itu adalah mendorong siswa untuk mengendalikan pemikirannya. Jadi agar terdapat suatu masalah, siswa tersebut dapat mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuannya sendiri. Jadi agar lebih fokus, tidak mengandalkan tidak mengandalkan hasil dari kelompok, melainkan dari hasil dari dirinya sendiri. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan penilaian fokus. Dan yang terakhir adalah masalah tolak ukur. Nah, dalam masalah tolak ukur ini mendorong siswa untuk memikirkan masalah, kemudian diskusi tentang masalah dalam pemanasan atau yang tadi sudah saya sebutkan, diskusi dari kelompok kecil dan diskusi diskusi kelas. Kemudian masalah diselesaikan dan mereka harus mampu menyelesaikannya dengan model cara mereka sendiri. Jadi dari permasalahannya diberikan oleh guru, kemudian mereka diskusi bersama, kemudian diskusi pribadi atau individu, dan harus dengan menggunakan model yang mereka pahami sendiri. Jadi seperti itu. Sudah? Baik, terima kasih. Mungkin itu dari kami. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk sesi pertama ini kami beri 2 penanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada materinya Mbak Yantika. Nah, dalam kegiatan pendahuluan kan tertera pendidik harus memberikan motivasi belajar kepada siswa. Dalam hal ini, fungsi dari diberikannya motivasi belajar kepada siswa dalam awal kegiatan itu apa? Dan tolong kelompok berikan contoh bagaimana cara memberikan motivasi belajar kepada siswa. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, Mbak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, bagaimana menurut penyaji, apakah ada kendala pada praktek penilaian jika diterapkan dalam pembelajaran di Indonesia? Terima kasih. Kemudian yang sudah bertanya tolong dikasih simbol di atasnya itu strip atas gitu ya. Jadi penilaiannya salah satunya adalah keaktifan gitu ya. Kemudian ada juga terkait dengan makalahnya, yang presentasinya juga bagaimana gitu ya. Oke, baik. Jadi saya akan menjawab ya. Sambil duduk enggak apa-apa kan ya? Oke. Jadi saya akan menjawab dari Oke, jadi saya akan menjawab dari pertanyaannya dari Mas ya. Oke, pertanyaannya adalah apakah kurikulum MASI bisa diterapkan di Indonesia ya? Ya, untuk jawaban dari kelompok kami, ini menurut saya dan juga kelompok kami ya. Jadi untuk pembelajaran MASI itu bisa diterapkan di Indonesia. Cuman untuk kalangan di pedesaan itu masih minim. Soalnya apa? Di pedesaan sama di kota itu berbeda tingkat pendidikannya. Nah, jadi kualitas pendidikan di kota itu lebih tinggi ketimbang kualitas pendidikan yang ada di desa. Nah, untuk muridnya juga kualitas murid ya. Jadi untuk yang di kota itu masih bisa presentasi di depan, sedangkan untuk yang di desa ya sudah tahu sendiri, saya juga berasal dari desa sebenarnya ya. Jadi orangnya tuh lebih lebih cenderung ke pemalu, juga males ngomong di depan gitu, seperti itu. Gimana untuk jawabannya? Oke, mungkin untuk jawaban dari saya kurang memuaskan, ada tambahan dari Ibu Devi. bukan menambah, malah saya berpikir ini. Oh, siap. Tadi bilangnya
terkait dengan siswa yang malas atau malu untuk bertanya, gitu ya? Apa tadi bilang? Benar? Iya, malu berbicara di Malu depan. berbicara, oke, malu berbicara ataupun bertanya. Cara menanggapinya bagaimana? Andai kata saudara sebagai seorang guru, menumbuhkannya itu bagaimana? Oke, siap. Boleh dipikirkan dulu dengan kelompok. Yuk, saya diskusikan terlebih dahulu. Iya. Dari pertanyaan Bu Devi ya, Bu. Oke, jadi menurut kelompok kami terkait bagaimana menyikapi jika ada murid yang malu untuk berbicara di depan, itu kalau menurut kelompok kami kita ajak ngobrol berdua dulu, Bu. Nah, kita ajak ngobrol berdua, setelah itu kita tanyakan kenapa kamu kok bisa malu berbicara di depan, apa kendalanya sampean tuh kok bisa malu berbicara ke depan, seperti itu, Bu. Oke, ada yang punya jawaban lain? Ingin menambahkan? Oke, silakan. Mau menambahkan juga. Mengatasi masalah mengatasi bagaimana sadar personal diri itu lebih suka untuk berbicara di depan umum atau tidak malu atau tidak apa ya, minder berbicara di depan kelas itu, mungkin ikhtiarnya dari seorang guru itu pasti pada pembelajarannya itu akan memberikan kesempatan untuk peserta didiknya untuk berbicara di depan. Maksudnya contoh dalam kasus pembelajaran presentasi ya, dalam hal yang membutuhkan presentasi. Jadi misalnya dalam suatu pada pembelajaran matematika tentang mempresentasikan bagaimana hasil studi observasi statistika. Nah, jadi dalam bentukan kelompok tersebut mereka akan menyajikan bagaimana sih hasil dari laporan, hasil dari observasinya tentang materi statistika tersebut. Mungkin bukan hanya dalam hal itu saja. Jadi ikhtiarnya dalam untuk menggali atau menguatkan mereka untuk berbicara di depan umum atau di depan kelas seperti ini, mereka terus dilatih dengan dengan langkah pembelajarannya itu dengan mengajak mereka untuk berbicara di depan atau mengungkapkan bagaimana pendapat mereka tentang bagaimana sih pendapatnya tentang pembelajaran ini atau kasus ini, permasalahan ini atau yang semacamnya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, boleh plus dulu untuk kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari untuk pertanyaannya itu bagaimana sih sebenarnya misi apa untuk pemberian motivasi pada siswa gitu ya. Terus bisa tolong kelompok untuk menjelaskan contoh pemberian motivasi itu. Gitu ya. Nah, baik, jadi pemberian motivasi untuk siswa tadi sudah saya jelaskan. Tujuannya adalah untuk memberikan dorongan supaya siswa itu lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran gitu. Nah, untuk contohnya, semisal begini, biasanya dalam pemberian motivasi guru kan menjelaskan terlebih dahulu manfaat dari proses pembelajaran itu apa sih, manfaatnya kita mempelajari materi ini itu apa, begitu. Nah, untuk pemberian motivasinya biasanya mungkin teman-teman sering menemukan, semisal di sekolah-sekolah pasti adanya apresiasi. Guru akan memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki kemampuan yang lebih. Contohnya begini, apabila ada siswa yang berhasil untuk menjawab pertanyaan, nah nanti akan ibu beri hadiah seperti itu. Nah, pemberian apresiasi yang lain, semisal contoh begini, semisal di dalam suatu kelas, nah itu guru lagi menyampaikan materi begitu ya. Nah, apabila dalam satu kelas ini tingkat kemampuan memahami materinya itu semakin bertambah naik, nah nanti dari guru tersebut juga akan memberikan apresiasi berupa atau hadiah atau tambahan nilai, begitu. Mbak Kak Winalda, apakah bisa diterima? Oke, jawabannya saya bisa terima. Terima kasih, Ya, Mbak Yantika. sama-sama. Oke. Beri aplaus dulu yang sudah bertanya dan yang presentasi. Baik, itu saja mungkin presentasi dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya dan juga terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita refleksi dulu. Jadi ada yang mau berkomentar terkait dengan kelompok, mungkin dari cara penyajiannya. Oke, boleh berdiri. Gak apa-apa, berdiri. Oke. Saya lebih memberikan kepada pujian kepada kelompok ya. Dari segi PPT-nya sudah bagus, dari segi pembawaan materinya tiap anggotanya sudah bagus, public speak-nya juga sudah bagus. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Oke, silakan. Boleh berdiri. Secara garis besarnya aja. Kesimpulan yang saya dapat dari presentasi kali ini ada 4 poin. Yang pertama, pengertian dari praktik penilaian kelas merupakan pelaksanaan penilaian secara nyata yang dilakukan guru, baik yang mencakup aktivitas penilaian untuk mendapatkan nilai kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang kedua, perubahan darurat dalam praktik penilaian ada 3. Penilaian fokus, menilai siswa individu, mendokumentasikan pembelajaran. Yang ketiga, keputusan instruksional dalam memperluas praktik kelas penilaian ada 2. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, menginformasikan instruksi. Kemudian yang terakhir, model-model berpikir siswa dalam praktik penilaian. Studi ketiga memperluas praktik penilaian adalah studi kasus penilaian satu guru sekolah menengah tentang pertumbuhan pengetahuan siswa dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah bertanya, bagus sekali. Oh, bukan bertanya ya, menyimpulkan. Oke, saya sedikit tiba-tiba berpikir ini. Tadi sudah dibahas oleh saudara Nanda ya, disinggung terkait dengan permasalahan andai kata di kelas. Jadi ada 2 kelompok, misal saya tambahkan sedikit, jadi permisalan andai kata di suatu kelompok, itu kan kita bagi menjadi kelompok kecil-kecil. Nah, setiap kelompok kecil ternyata mendapatkan suatu permasalahan yang sama. Apakah kalian harus mendatangi satu persatu atau bagaimana? Jadi tadi hampir sama ya, yang dijelaskan oleh saudara Nanda bahwasannya ketika kita menjumpai suatu permasalahan yang baru, jadi mungkin nanti ketika kalian jadi guru, menjumpai suatu permasalahan yang baru dari kelompok kecil itu sama, jadi kita gabungkan jadi kelompok besar. Kemudian untuk menutup pembelajaran hari ini, oke, kita bisa doa dulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum saya akhiri ya, jadi untuk pengumpulan tugasnya itu boleh nanti saya share ya ke grup. Jadi ada resume, jadi setiap hari kita resume, jadi silakan di-upload di sini. Kemudian juga ada sedikit satu oleh-oleh lagi. Oleh-oleh ya. Di makalah saya baca sedikit terkait dengan ada penalaran gitu. Jadi saya minta untuk semua mahasiswa mencari penalaran itu apa sih gitu. 12 siang ya. Oke, 12 siang kita sepakati bersama. Oke. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit. Bukan. Ini saya menyiapkan ya. Tapi saya nggak hafal ini. Bukan. 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Saya minta cakep gitu ya, semua ya. Oke. 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Akar 49 adalah 7. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.